Jadi kami membangun sekolah perempuan dulu sebagai media mereka, wadah mereka untuk menyadari bahwa hari ini mereka sebagai perempuan, sebagai warga negara perempuan itu tertindas. Jadi koperasi itu sebenarnya perjuangan atau gerakan untuk menciptakan persamaan hak. Jadi dia itu adalah gerakan feminis, koperasi itu. Jadi instrumental. Halo sahabat kapal perempuan, jumpa lagi dalam diskusi sekolah kapal perempuan. Nah, sudah bersama kami di sini ada Suroto dan ada juga Ulfa yang sekarang ini biasanya kita sebut sebagai kepala sekolah perempuan. Nah, teman-teman, kita sore ini akan mendiskusikan isu yang lagi panas ya. Tidak hanya panas, tapi sebenarnya ini kaitannya dengan bagaimana kita bernegara ke depan, bagaimana negara ini dikelola. Yaitu yang kaitannya dengan pengorganisasian rakyat, atau kita mungkin lebih simple, lebih kita kerucutkan lagi dengan pengorganisasian perempuan di level bawah khususnya. Kalau kita ngomongin tentang pengorganisasian, salah satu ya, ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa salah satunya adalah bagaimana dia harus berlanjut atau sustainable. Alat untuk sustainability sebuah gerakan yaitu adalah koperasi. Bagaimana demokrasi ekonomi dibangun di bawah. Nah, di sini ada pakar dan sekaligus penemani lah, yang menemani dalam gerakan-gerakan demokrasi ekonomi. Ada Suroto, kemudian nanti saya akan tanya lebih lanjut dengan Ulfa yang memang dia teman-teman selalu menjulukinya sebagai kepala sekolahnya, sekolah perempuan. Nah, Suroto, apa signifikansi demokrasi ekonomi atau model koperasi bagi gerakan rakyat, Suroto? Khususnya gerakan perempuan lah di level bawah. Oke, Mas Idos dan Mbak Ulfa ya. Ini pertanyaannya jangan berat-berat gini loh. Jadi menarik ya, pertanyaan yang sangat serius itu menurut saya, karena gini, di level itu saya pernah bicara di depan forum besar yang namanya Simposium Sistem Perekonomian Nasional waktu itu, dan diundang secara resmi oleh MPR. Dan yang hadir itu ada wapres, ada menteri-menteri dan ekonomi-ekonomi. Dan saya mengatakan secara terbuka bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya suatu saat hanya akan melahirkan suatu sistem oligarki. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini. Jadi kalau konsep bernegara itu ada istilah triangle system ya, segitiga. Nah, segitiga itu ada keseimbangan harusnya antara masyarakat, civil society, terus kemudian ada market. Market itu ya diwakili oleh corporate, terus kemudian ada state. Nah, tiga-tiganya itu harus berada dalam koridor yang seimbang dalam tarik-menarik relasi kuasanya itu. Nah, kalau kita ngomong tentang sistem ekonomi di Indonesia, itu kita sebetulnya secara konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas demokrasi ekonomi. Dan disebutkan di penjelasannya sebelum dihapus. Walaupun dihapus ini tetap penjelasannya berlaku aktif ya. Saya menggunakan dissenting opinion dari Ibu Profesor Maria Farida, pakar hukum tata negara kita, yang dikatakan bahwa apabila ayat-ayatnya itu tidak berubah sama sekali, maka penjelasannya berlaku aktif. Artinya walaupun penjelasannya dihapus di Undang-Undang Dasar 45 versi amandemen tahun 2003, itu penjelasannya adalah tetap sama. Bahwa yang disebut dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama asas kekeluargaan, itu pasal 33 ayat 1 jelas sekali. Di situ penjelasannya adalah bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah koperasi. Bangun perusahaan, tegas sekali ya. Dan artinya bahwa kita itu disuruh membangun sistem demokrasi ekonomi. Tapi kenyataannya dalam praktek sampai hari ini itu adalah prakteknya kan ekonomi kapitalis. Artinya
pemerintah hanya concern pada soal bukan people. Demokrasi ekonomi itu intinya people participation. Ada partisipasi rakyat. Jadi kepemilikan usaha-usaha ekonomi itu dari level produksi, distribusi sampai konsumsi itu harusnya ada ownership, ada kepemilikan rakyat sahamnya di situ. Makanya dulu saya pernah campaign-kan koperasikan BUMN ini supaya ada people participation, jangan sampai malah BUMN ini menjerat leher rakyat kan gitu. Artinya gini Suroto, maaf saya potong sedikit. Artinya sebenarnya inilah salah satu atau mungkin satu-satunya ya model ekonomi di mana yang bisa menumbuhkan adanya gerakan rakyat untuk menjadi pemiliknya dan bisa menjadi amunisi untuk sustainability sebuah gerakan itu dong. Betul. Jadi karena itu kan Mas Daus, yang namanya demokrasi ekonomi itu people participation, dan pasal 1 ayat 2 itu kan jelas kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan itu kalau diterjemahkan itu sesuatu yang kata-kata people sovereignty atau kedaulatan rakyat itu absolut. Dia kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat itu artinya kekuasaannya rakyat itu absolut. Kita itu dalam sistem demokrasi itu sebenarnya presiden itu hanya orang yang kita pilih untuk kita perintah, bukan kita itu kok mendengarkan perintah instruksi dari presiden terus kita yang nurut-nurut gitu, enggak. Kita ini lebih berkuasa dari presiden, dia itu hanya pembantu rumah tangga kita gitu loh kan. Nah, dalam posisi tarik-menarik keseimbangan itu artinya state dalam posisi peranannya itu adalah bahwa negara itu sebagai penjaga kepentingan publik. Lah terus kemudian corporate itu harusnya berada di bawah subordinasi negara, bukan kok corporate itu malah justru yang mengangkangi negara. Sekarang ini dalam konsep tata kelola negara kita itu di belakang kita itu semua kan plutogarki. Plutogarki itu artinya kekuasaan yang diatur oleh plutokrat. Plutokrat itu segelintir elit kaya. Nah itu kan kita bisa lihat lah dari platform pemilihan presiden kemarin itu di belakang 3 kandidat itu kan sebetulnya kan walaupun mereka mau menghindar dari tuduhan saya nggak bisa, mereka itu semua disponsori oleh elit kaya kan. Nah dari situ berarti kita itu kalah sama korporat, sama elit kaya ini. Nah dalam situasi itu demokrasi ekonomi sebenarnya hilang, lenyap. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu akhirnya menyebabkan itu. Saya juga mengkritik sama teman-teman, kita jangan hanya concern pada isu sipol, teman-teman. Kapal perempuan jangan hanya berada dalam fungsi advokasi politik, ada diskriminasi, ada ketertindasan, tapi juga harus memperkuat ekonomi. Nah, gitu. Saya mungkin masuk situ. Mumpung tadi kau sebut ya tentang kapal perempuan tadi ya. Nah, selama ini kan Institut Kapal Perempuan membangun basis tadi, sebenarnya membangun basis demokrasi ekonomi yang kau sebut tadi. Nah, di sini ada Ulfa yang day to day itu menemani sekolah perempuan untuk membangun basis demokrasi ekonomi. Nah, Ulfa, ini kan sebenarnya ini sangat feminis movement sebenarnya, gerakan ekonomi ini, demokrasi ekonomi. Nah, itu bagaimana itu di bawah lah istilahnya, bagaimana sekolah perempuan ini sebenarnya pengen juga cita-citanya kan itu, Ulfa. Nah, kau bisa ceritakan supaya tadi yang disampaikan oleh Suroto itu mendapat apa? Ada legitimasinya lah di bawah. Dan itu sangat relevan lah. Silakan Ulfa. Kayaknya yang terprovokasi bukan saya ya Mas. Jangan merasa tertekan ya. Bisa diusir kita. Hanya host yang terprovokasi. Iya, karena itulah sebetulnya Kapal Perempuan juga membangun koperasi sekolah perempuan. Tetapi memang Mas Suroto dalam sebuah strategi pengorganisasian, memang kita nggak bisa tiba-tiba muncul dengan gerakan koperasi. Jadi kita perlu mengorganisir dulu ibu-ibu, memunculkan kesadaran kelas mereka, kesadaran mereka sebagai perempuan, itu yang kita bangun di awal. Jadi kami membangun sekolah perempuan dulu sebagai media mereka, wadah mereka untuk menyadari bahwa hari ini mereka sebagai perempuan, sebagai warga negara perempuan itu tertindas. Kesadaran itu dulu yang kami munculkan. Lalu setelah itu kemudian mereka menyadari bahwa kalau begitu kita harus membuat sebuah kalau tadi sebetulnya demokrasi ekonomi yang Mas itu kan sebetulnya bicara tentang kolektivitas suara gitu ya. Jadi sebuah gerakan itu kan harus ada kolektivitas suara dari dan dalam hal ini adalah perempuan gitu ya. Dan perempuan yang mana, kita juga sebetulnya tidak perempuan di semua level ya.
Kami memang menyasar pada kelompok-kelompok perempuan yang miskin, tertinggal, kepala keluarga perempuan, kemudian yang rentan dan marginal. Jadi kami membuat satu media dulu, sekolah perempuan, lalu dari situ mereka muncul kesadaran untuk membangun sebuah gerakan ekonomi bersama. Dulu Mas Ido sebetulnya yang kemudian selalu memantik kami untuk mendiskusikan apa sih yang disebut dengan kedaulatan ekonomi perempuan gitu. Jadi kami kemudian sampailah kesadaran kami sendiri gitu ya, bahwa koperasi itu adalah sebuah bentuk kolektivitas mereka gitu. Mereka punya aspirasi untuk membangun usaha sendiri-sendiri individu, tapi kemudian mereka kemudian sadar bahwa kita perlu bersatu untuk menyuarakan kepentingan kelas kita gitu. Sampai di situ dulu Ulfa, saya mau ke Suroto. Suroto, artinya kan dia sudah pengen membangun kolektivitas. Ya tadi Ulfa bilang bahwa yang elemen yang sangat penting adalah kesadaran kritisnya dulu tumbuh, kemudian bagaimana mereka saling kebersamaannya, berkolektivitas. Nah, biasanya apa jebakannya nih Suroto dalam konteks organisasi perempuan yang membangun tadi Ulfa bilang kolektivitas, mereka sudah membangun kesadaran kritis, tapi apa jebakannya? Kenapa gerakan-gerakan seperti ini biasanya tadi tidak langgeng atau kadang-kadang malah di tengah jalan kemudian hancur dan bahkan backlash lagi, bahkan project habis, nah balik lagi ke awal lagi, kayak kembali ke titik nol. Nah mungkin kau bisa kasih input lah ke teman Ulfa sebagai kepala sekolah perempuan ini. Nah apa yang harus diwanti-wanti nih? Apa yang harus minimal di warning menjadi lampu merah lah? Coba. I got the point. Ya. Jadi intinya gerakan koperasi itu dia disebut gerakan itu karena ada basis values. Value-nya yang paling utama itu adalah dia kerjasama. Koperasi itu kan dari cooperation ya. Kerjasama itu membangun trust. Dan saya senang sekali karena sekolah perempuan di kapal perempuan ini sudah membicarakan soal bagaimana berkolektif, membangun trust tadi kan. Ya tidak ada trust cooperation will be spontaneous process. Jadi sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya, kerjasama kooperasi itu apabila ada trust. Nah ini membangun trust ini sangat penting. Nah itu yang paling penting. Tapi spiritnya intinya adalah bahwa gerakan feminisme itu atau gerakan feminis itu sebetulnya kan yang dilawan adalah patriarki. Gerakan oligarki itu patriarki. Sangat patriark sekali gitu loh. Patrimoni atau patriarki ini dilawan dengan feminisme. Feminisme itu kan menciptakan keadilan. Dan koperasi itu adalah kata sandarnya kalau dalam bahasa Jerman itu Genossenschaft. Genossenschaft itu kata sandarnya Venus itu Venus sekali ya, maksudnya perempuan sekali karena dia membangun semesta bersama bukan bersaing. Kalau patriarki itu kan compete, bersaing kan gitu. Nah ini sangat tepat sekali kalau cita-cita keadilan koperasi itu lahir sebenarnya ingin menciptakan suatu sistem yang berkeadilan. Nah tadi sambungannya sama pasal 33 sistem ekonomi kita itu kan perekonomian disusun sesuai asas kekeluargaan itu ya koperasi, terus kemudian disusun itu artinya sistem ekonominya harus disusun itu karena apa? Suatu sistem yang adil kan harapannya koperasi itu ingin menciptakan satu sistem keadilan. Lahirnya koperasi pertama Mas Daus itu untuk menciptakan keadilan karena mereka yang tadinya itu dulu sejarahnya kan di Rochdale itu di Inggris. Itu buruh-buruh itu mendapat ketidakadilan, perlakuan tidak adil di perusahaan, laki-laki maupun perempuan yang bekerja di perusahaan itu, mereka itu hanya menyetor tenaga, mereka tidak dihargai omongannya karena kekuasaan semua ada di tangan pemilik modal kan gitu, kapitalis kan gitu. Lah akhirnya mereka menciptakan satu sistem perusahaan atau ekonomi di mana setiap orang itu punya hak suara yang sama. Equality atau persamaan itu menjadi pondasi dasar koperasi. Jadi koperasi itu sebenarnya perjuangan atau gerakan untuk menciptakan persamaan hak. Jadi dia itu adalah gerakan
feminis Nah. koperasi itu, jadi instrumental. Nah, Iya, untuk apa? Menciptakan keadilan, kan tujuannya itu sama. Nah, Jadi Pak. ini nyambung nih, Bu Kepsek. Iya, jadi gerakan koperasi adalah gerakan yang sangat feminis perspektif. Ya. Karena Bisa memperjuangkan kau eksplorasi gimana di lapangan itu, Ulfa? Ya, tapi kan kita ini dibentuk, dikonstruksi dengan cara pandang kapitalis. Betul, termasuk cara berkooperasinya akhirnya lari ke sana. Itu kan Itu maksud good saya. point. Jadi Ya, ya. sebetulnya meskipun niat baik kita untuk membangun sebuah gerakan koperasi itu starting point bagus ya. Iya, Tapi iya. kemudian kita harus benar-benar mengawalnya dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai feminisme di Ya, dalamnya. ya, ya. Nah, kami punya pengalaman menarik Mas Suroto di Padang. Dan ini nanti kami ingin ingin sekali Mas Suroto bisa berkunjung ke sana. Jadi di Padang itu koperasi sekolah perempuan. Jadi yang menarik di sana adalah sistem sel pengorganisasian itu jalan. Wah. Sekarang teman-teman coba deh rasain pengorganisasian rakyat kita. Pertama kita punya PS1, sekarang udah jarang orang melakukan. Orang lebih masuk pada gerakan-gerakan advokasi, panggung politik dan sebagainya, ya kan? Pendekatan sipol ya, sipil politik. Nah, dan pengorganisasian itu pun kadang-kadang seringkali tidak, karena itu panjang ya, harus terus-menerus, tidak boleh bosan. Perlu energi yang berlebih lah. Perlu, iya, dan itu konsistensi kita gitu ya, komitmen kita pada itu. Nah, teman-teman di Padang itu mampu membangun pengorganisasian dengan sistem-sistem sel yang terjaga. Jadi dia punya banyak sekali level kepengurusan, baik mulai dari dusun, RT RW gitu, terus kemudian desa sampai kecamatan sampai di kabupaten, dan sekarang kooperasinya itu yang terintegrasi dengan sekolah perempuan itu ada di tingkat provinsi. Jadi dari bawah dia bangun sampai ke atas. Itu satu yang menarik ya. Jadi artinya melalui koperasi sebetulnya pengorganisasian yang sangat terstruktur itu terjadi. Itu yang menarik. Yang kedua adalah bagaimana mereka kemudian mengintegrasikan nilai-nilai feminisme di dalamnya. SHU mereka 5%, kalau saya tidak salah ingat ya, 5% itu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap Jadi perempuan. udah ada alokasi. Sudah ada alokasi, dan Ada kemudian mereka ada untuk perjuangan. misalnya regulasi tentang kalau perempuan ini kan beban ininya berat ya, beban hidupnya gitu ya. Jadi dia tuh memberikan keringanan misalnya bagi kepala keluarga perempuan untuk misalnya melunaskan kredit macetnya dan sebagainya. Jadi itu afirmasi feminis yang nilai-nilai feminisme yang dimasukkan ke dalam penerapan koperasi. Nah, Suroto dan Ulfa, tadi kan contoh-contoh menarik sebenarnya bahwa bagaimana koperasi yang sejatinya adalah feminis perspektif itu menjadi kayak semacam model gerakan rakyat ya, dan gerakan perempuan juga. Nah, belakangan, dan ini sebenarnya bukan belakangan, sejak Orde Baru, gerakan koperasi selalu, ini mohon maaf ya, selalu dibonsai ya, dibonsai dalam artian nggak mungkin tumbuh sebegitu masifnya ya. Itulah mungkin salah satu pemahaman atau salah satu pemahaman dan salah satu berita juga bahwa kenapa gerakan koperasi Indonesia begitu-begitu aja. Nah, sekarang ini sudah ada rencana pemerintah akan melaunching apa yang dinamakan Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih dan kelurahan yang rencananya itu ada 80.000 koperasi. Nah, ini kan sangat mengancam salah satu gerakan koperasi yang genuine, dan yang kedua juga secara ideologi dan konsep kan sangat tidak koperasi banget lah, di mana harusnya dibangun dari bawah, ini malah dari atas. Nah, kalau bisa cerita informasi terbaru ini Suroto, bagaimana ancaman ini, bukan ancaman lah ya, tantangan apa tantangannya ya? Apa maksudnya bagaimana cara menghadapi koperasi-koperasi yang bagus ini terhadap koperasi Merah Putih ini? Silakan, Roto. Jadi historis sebetulnya koperasi di Indonesia itu. Mas Roto, itu ancaman apa enggak sih? Ya, jadi historis koperasi di Indonesia itu sebetulnya dari sejak awal itu memang mau ditanggal, dipenggal. Dari sejak zaman kolonial.
Jadi koperasi historisnya itu pertama di Purwokerto, kampung saya Mbak Ulfa. Di Jawa Tengah itu dirintis oleh seorang asisten residen Purwokerto, namanya Depok Pak. Terus anak muda ini ingin mengembangkan sistem koperasi yang dibangun dari keinginan prakarsa masyarakat dari bawah, dimulai dari tabungan-tabungan masyarakat. Bukan soal besar kecilnya uang, tapi bagaimana orang mau menabung itu berarti kan dia peduli terhadap masa depan. Gerakan perempuan itu kan mempedulikan keluarganya. Kalau laki-laki banyak kan tidak mempedulikan nasib keluarga lah. Gerakan perempuan itu sebetulnya cocok sama koperasi itu. Tapi maksud saya historis dulu ya. Jadi gerakan koperasi itu mau dibangun prakarsanya dari bawah. Ditimbulkan dari kesadaran untuk menabung itu supaya mereka peduli sama masa depan, dan kekuatan tabungan-tabungan inilah yang akan dijadikan kekuatan modal membangun ekonomi kemandirian mereka. Tapi sama pemerintah Hindia Belanda waktu itu melalui Menteri Kramer itu dilarang, itu jangan kamu pakai itu. Kalau kamu pakai sistem kemandirian ekonomi nanti mereka punya keberanian politik. Kalau punya kemandirian ekonomi, punya keberanian politik, nanti jadi bumerang melawan pemerintah kolonial. Nah itu diulang lagi di masa Orde Baru. Jadi semua koperasi itu dimatikan prakarsanya dari atas, adalah dengan digelontorin sistem pendanaannya dari atas, terus kemudian dari atas itu ada sistem penunjukan pengurusnya, aturan-aturan yang dibuat dari atas, semuanya seperti itu. Nah, saya melihat koperasi yang banyak berkembang di luar negeri dan terutama digerakkan oleh gerakan perempuan yang menarik, misalnya I-Co-op di Korea. Itu petani perempuan pembaharu yang sampai hari ini dominan isinya itu 90% itu perempuan di situ. Dan gerakan ini masif dibangun dari sejak krisis ekonomi 97. Mereka peduli pada satu situasi gimana Orde sebelumnya kan militeristik, semua koperasi dibangun dari atas, terus kemudian gagal, terus kemudian gerakan perempuan petani malahan yang mereka itu ingin memperbaiki itu. Mereka memulainya tidak lewat hulunya, tapi apa? Membangun kesadaran konsumen dengan cara membangun toko koperasi yang dimiliki oleh konsumennya yang menjadi anggotanya. Terus kemudian mereka menaruh dua modular konten di situ. Adalah modul pendidikan untuk mengetahui apa itu spirit koperasi dan tata kelola koperasi. Yang kedua, di dalamnya juga ada modul tentang bagaimana berkonsumsi etis. Karena apa? Berkonsumsi etis itu sangat penting untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi tumbuh berkembangnya satu kehidupan yang sustainable tadi, organisasi yang sustainable dan sebagainya, termasuk berkonsumsi etis itu misalnya berkonsumsi yang tidak boleh merusak lingkungan. Produk-produk yang dijual itu memang pertama masih produk kapitalis karena masih orang terikat sama itu kan. Untuk menutup overhead kan harus jalan dulu. Tapi di situ setelah mereka ada kesadaran melalui pendidikan berkonsumsi etis, mereka memunculkan satu etika bahwa kita tidak boleh lama-lama mengkonsumsi produk yang merusak kesehatan, kemudian yang merusak lingkungan, terus yang mempekerjakan anak-anak, terus kemudian tidak boleh produk-produk yang diciptakan dengan membuat gaji buruh lebih murah, tidak boleh diciptakan oleh perusahaan yang tidak concern sama isu perempuan, karena ketidakadilan terhadap perempuan itu nyata kan, dan itu dibela dengan cara mengedukasi konsumen. Konsumsi etis ini menciptakan produksi etis karena ada permintaan produk etisnya, akhirnya gerakan ini luar biasa berkembang sangat pesat dan perempuan-perempuan itu hebat sekali. Mereka berjabat tangan dengan saya itu, saya menunjukkan mereka itu bukan orang yang inferior, tapi adalah perempuan-perempuan yang sangat mandiri dan punya dedikasi. Menarik yang sama dalam Suroto. Nah, Ulfa, apa yang bisa kau komentari dengan cerita Suroto tadi? Sekaligus juga bagaimana cara kita menghadapi seandainya Koperasi Merah Putih itu betul-betul dilaksanakan di desa-desa nih, Ulfa? Bagaimana respon kedepannya sekolah perempuan dengan koperasi feminisnya? Apa yang kau bisa bagikan ke teman-teman ini? Sebenarnya saya harus mengutip yang tadi Mas Suroto bilang di diskusi kita tadi pagi ya, bahwa memang saatnya sebetulnya, maka tadi saya mau tanya Mas Suroto, ini sebetulnya tantangan atau ancaman gitu. Kalau ancamannya udah kelihatan ini ya. Jadi kalau tadi di diskusi pertama, nanti Kapal Perempuan TV bisa menyaksikan di YouTube Kapal Perempuan TV. Tadi pagi kami sudah mendiskusikan dan kemudian bermuara pada kesimpulan bahwa ini saatnya kita menjadi waktu kita untuk konsolidasi. Bahkan Mas Suroto bilang
ayolah gerakan-gerakan koperasi rakyat Perempuan terutama di basis bersama perempuan itu bersatu. harus bersatu menciptakan tadi yang disebut dengan apa tadi Mas? Ya, people with resource and power. Itu That's the real power. gitu. Jadi intinya kalau top down kita bikin bottom up. Ya. Kalau mereka itu pakai duit negara, kita duit tabungan. Ya. Pokoknya yang dibikin sebaliknya lah. Ya silakan ada kebijakan ini, tapi ini juga sebetulnya pemerintah perlu tahu bahwa ini saatnya juga menjadi waktu buat kita ya semua untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan-gerakan perempuan, gerakan koperasi terutama yang sudah kita bangun selama ini gitu. Jadi nggak takutlah sama Ya, sesuatu yang bisa kita pelajari Mas dari peristiwa-peristiwa ini kan mengulang kesalahan masa lalu. Jadi top down kan gitu, dan itu tidak sustain, dan kemudian mereka itu tidak bukan hanya tidak punya daya lestari itu berkelanjutan, tapi juga merusak. Yang paling penting adalah merusak solidaritas rakyat kan, karena apa? Di situ sebetulnya kuncinya lah. Ini kita kalau kita semakin kuat di dalam, angin ribut terjadi atau angin topan terjadi, kita tetap itu kuncinya. Terima kasih Suroto dan Ulfa. Gimana? Tapi kan ada kesadaran bersama bahwa sekarang kita sedang berhadapan dengan pemerintahan yang fasis, yang anti demokrasi dan sebagainya gitu ya Mas. Ya sudah jelas tidak demokratis. Mau bikin koperasinya aja namanya harus seragam kan? Koperasi merah putih. Loh, emangnya mau koperasi gerakan perempuan dinamakan merah putih, kalau maunya merah hijau kuning? Oke, terima kasih Suroto dan juga Ulfa. Demikianlah kawan-kawan penonton Sekolah Kapal Perempuan TV. Satu kata ya yang harus kita ingat, bahwa kita sekarang mulai membangun tentang resilient kita, yaitu kita tadi mengumpulkan atau memperkuat permodalan dari dalam. Istilahnya Suroto apa tadi? People, resource, apa? That is real power. People, resource, power, itulah real power. Jadi itu saja teman-teman Sekolah Kapal Perempuan TV. Sampai jumpa dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Dadah.